disampaikan oleh Ustaz Haji Barudin SPDI. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Pada Pak Ustaz kami persilakan dengan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika. Bapak, ibu-ibu jemaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadiran Allah dengan rahmat taufik dan hidayahnya pada malam hari ini, malam yang ke-13. Dan tidak terasa kita sudah 12 hari berpuasa. Malam hari ini malam yang ke-13, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dan bisa mengakhiri Ramadan ini dengan sempurna, dan kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judulnya kadang agak panjang ini. Mengatasi masalah hidup dengan pendekatan Islam. Mengatasi masalah hidup dengan pendekatan Islam. Memang Islam itu adalah agama yang sempurna. Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah adalah agama Islam. Dan siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka dia merugi. Maka hari ini kita beruntung sekali. Kita masih dititipkan oleh Allah, diberikan oleh Allah hidayah rasa iman dan Islam dalam diri kita. Dahulu banyak orang-orang di zaman Rasulullah yang melihat Rasulullah menyampaikan agama, tetapi mereka tidak mau menganut Islam, menganut agama Islam. Maka hari ini mereka menyesal, ya. Hari ini mereka ingin kembali ke dunia lagi, menyelesaikan perbuatan mereka, ingin masuk Islam lagi, ingin beribadah, tapi sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu kita bersyukur pada Allah. Allah sudah masih menetapkan iman dan Islam dalam diri kita, dalam anak-anak kita, dalam keluarga kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, masalah hidup banyak. Setiap manusia, setiap orang punya masalah masing-masing. Baik itu masalah anak, masalah keluarga, masalah pekerjaan, dan tidak ada yang tidak ada masalah hidup ini. Jadi cuma ada penyelesaiannya masalah. Penyelesaiannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun permasalahannya kita hidup di dunia ini, ya, sulit dan tidak sulitnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu akan menjadi mudah kita atasi. Kadang ada masalah yang tidak selesai. Nah, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ud'uni fastajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan beri. Jadi kita jangan bosan berdoa, jangan lelah berdoa. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah katakan, ud'uni fastajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kamu kepadaku, kata Allah. Ya, aku akan beri. Nah, masalah beri dan memberinya ini, kapan diberi dan kapan tidaknya ini tergantung Allah.
Ya, ada orang yang hari ini berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Ada orang yang hari ini berdoa terus, berdoa tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi Allah melihat kita ini, Bapak Ibu, kemampuan seseorang, keimanan kita ini. Umpamanya contoh, saya ambil contoh, ada anak kita ada 3 di rumah. Kata yang besar, ya minta duit 1 juta. Untuk apa nak? Untuk bayar kuliah. Tentu kita kasih bayar uang 1 juta. Nanti yang kedua minta lagi duit. Ya minta duit 500 ribu. Untuk apa nak? Bayar sekolah kita kasih. Yang kecil minta, yang belum sekolah, masih belum TK lagi. Ya minta duit 500 ribu. Untuk apa? Untuk jajan. Jadi tentu kita berpikir, anak kecil yang belum sekolah udah minta uang 500 ribu untuk jajan, tentu tidak akan kita beri sebanyak itu. Yang kita beri berapa? Sejajan secukupnya aja, dan mungkin 10 ribu atau 5 ribu. Kapan kita kasih dia 500 ribu atau 1 juta? Pada saat nanti dia seperti kakak dan abangnya. Kalau dia sudah sekolah dan butuh kebutuhan sekolahnya itu banyak, maka kita kasih dia 500 ribu. Mungkin Allah hari ini memandang kita ibaratkan anak kecil. Keimanan kita itu masih kecil, masih lemah. Maka Allah kabulkan doa kita. Allah tunda doa kita itu. Kenapa? Kalau Allah berikan kabulkan doa kita tadi, mungkin bisa lalai, bisa melanggar perintah Allah. Itu makanya ya, kalau doa kita belum dikabulkan oleh Allah, kita berprasangka baik saja kepada Allah bahwa Allah melihat kita ini masih baik. Allah melihat kita ini masih anak-anak, belum dewasa. Maka Ramadan ini kita dewasakan diri kita. Ramadan ini kita asah diri kita supaya Allah melihat kita ini orang yang kayak orang dewasa gitu. Ya. Imannya kuat, ya. Islamnya kuat, takwanya kuat, maka Allah akan kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa ini adalah untuk melatih jiwa kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa artinya laksanakan perintah Allah dan jauhi larangannya. Itu. Jadi kalau umpamanya kita masih melaksanakan larangan Allah di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, maka hari ini Allah masih melihat kita bagaikan anak kecil, belum dewasa. Maka hari ini kita dewasakan diri kita. Bagaimana mendewasakan diri kita? Mendewasakan diri kita kepada Allah, yakinlah bahwa Allah satu-satunya Tuhan kita. Jangan ada lagi mensyirikkan Allah, karena syirik itu adalah dosa besar. Dosa yang tidak diampunkan oleh Allah hanya dosa besar, dosa syirik. Selain daripada itu Allah ampunkan dosa bagi siapa yang Dia kehendaki. Ini masalahnya, catatannya bagi siapa yang dikehendaki. Kalau Allah tidak kehendaki, berarti tidak juga diampunkan oleh Allah. Oleh karena itu, hilangkan rasa syirik di dalam diri kita. Bagaimana? Juga termasuk hurapan, ya. Termasuk kepada percaya kepada benda-benda. Ini cincin saya ini, kalau dapat saya pakai cincin ini kurang pas saja. Makanya dia pakai cincin. Itu sudah termasuk syirik kepada Allah. Dan kita syirik kepada Allah itu adalah juga yang riya, itu termasuk syirik kepada Allah. Riya itu kan minta lihat kan, kalau sholat minta lihat. Makanya riya, kalau riya itu adalah syirik syirik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik hilangkan kepada Allah. Ya laksanakan perintahnya. Apapun yang namanya perintah Allah, laksanakan. Beratkah itu perintah Allah, laksanakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang punya rezeki yang tahun ini bisa berangkat haji, yang biayanya hajinya katanya 50 juta, ya karena itu perintah Allah dan tidak mampu kita laksanakan. Laksanakan.
Ya, jangan jauh, jangan ditinggal nanti aja lah, nanti masih sekarang mahal, ya nanti aja, nunggu nanti lagi, nanti tidak dibantu lagi oleh pemerintah. Sekarang pemerintah bantu 50%. Jadi pelaksanaan haji itu sampai ratusan juta, ya. Jadi 50% dibantu oleh pemerintah, yang 50% kita bayar. Kalau dulu kenapa murah? Karena ada yang sampai 90% yang pemerintah bantu, sampai 90%, bahkan ada yang sampai 95% pemerintah bantu, makanya murah. Orang 35 juta, ada 20 juta, kalau saya 25 juta dulu. Bapak Ibu yang berhormat. Tapi kalau sudah perintah Allah, walaupun berat, itu lakukan seperti bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah melalui mimpinya menyembelih anaknya. Bapak Ibu yang berhormat. Jadi kalau kita mau menguasakan diri kita ini, maka kita selalulah dekat kepada Allah, jangan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melihat kita ini dewasa, Allah masih melihat kita ini baik. Kapan dikabulkan doa kita? Mungkin nanti di akhirat. Mungkin nanti pada saat kita sudah tua, nggak bisa lagi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ya, mari sama-sama kita mendewasakan diri kita agar permasalahan hidup di dunia ini dapat kita jalani dengan sempurna. Ya, tidak ada ya masalah yang yang ditimpakan oleh Allah itu tidak kemampuan manusia. Pasti manusia mampu menjalani. Mungkin Allah mengujinya, mungkin Allah mengangkat dosa-dosanya, mungkin Allah meninggikan derajatnya. Itulah musibah atau cobaan yang Allah berikan kepada kita. Ini Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan puasa ini Allah mengangkat dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita, ya, mengampuni segala dosa orang tua kita, dan menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah, dan mematikan kita juga dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. Demikian ya, yang dari yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.